Shalom saudara-saudara terkasih, senang bertemu kembali di channel ini dan kita akan mereaction video kesaksian lagi. Dan untuk video kesaksian ini kemarin saya menemukan waktu lagi scroll TikTok, saya menemukan satu video singkat tentang yang memposting bahwa dia seorang cewek Bugis atau dia dari keturunan Bugis, tapi dia malah jadi orang Kristen atau dia percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu saya penasaran dengan akunnya, saya membuka akunnya dan dia ada menceritakan bagaimana kesaksiannya, bagaimana prosesnya dia menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan dia menjadi orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus semenjak tahun 2022. Oleh sebab itu saksikan bagaimana kesaksiannya sampai selesai. Sebelum kita mendengarkan kesaksian dari seorang gadis ini, mari kita melihat dulu bagaimana video singkat yang saya pernah lihat. Kita akan nonton bersama-sama. Dari video ini kita melihat dia memberikan satu pertanyaan bahwa cewek Bugis itu juga boleh sebenarnya menjadi orang Kristen. Oke, mari kita langsung saja pada kesaksiannya. Ya, ini waktu dia dibaptis, dia menulis captionnya begini, ini bukan soal cogil dan cegil, this is Tuhan dan anaknya. Wah, keren ya. Langsung aja pada slide pertama. Oh ya, sebelum kita melanjutkan video ini, di sini dia tidak membuat dalam bentuk video, tetapi dia hanya menceritakan dalam bentuk-bentuk slide foto dan dia menuliskan. Dan tentunya saya akan menampilkan nanti slide-slide-nya dan saya bacakan untuk kita semua kesaksiannya. Tepat 25 Januari 2019 awal kenal Tuhan Yesus dari tempat kerjaku. Ditanya kok bisa, pada saat itu saya tinggal dalam dan orang dalam rumah itu sedang ibadah yang dinamakan ibadah Biston keluarga. Ibadah Biston, saya kurang tahu ini di gereja apa, kenapa ada ibadah Biston. Saya dengar mereka bernyanyi, lagunya enak didengar dan saya merasa tenang. Sejak itu saya merekam dan saya mencari di YouTube, awalnya cuma iseng-iseng doang. Awalnya cuma dengar-dengar jadi suka, malahan sering saya nyanyikan, saya makin penasaran, saya carilah Tuhan Yesus. Saya nonton juga video-video tentang Tuhan Yesus, kisahnya sedih, orang-orang dulu kejam ya. Ini udah tahun 2020, masih suka tentang Tuhan Yesus, saking sukanya sempat-sempatnya ambil foto bareng Tuhan. Oh, itu ada gambar kayak sketsa gitu loh, di belakangnya itu ada gambar Tuhan Yesus bersama dengan para gembala atau dengan domba itu ya. Baik, kita lanjut. Dan di sini saya ngekos sendiri, tinggal sendiri, makin saya mengenal Tuhan. Ya, mari kita lanjut. Tapi nggak lama ngekos, pulang ke rumah lagi karena mamaku nggak bisa jauh. Di sini masih suka nyanyi lagu-lagu Tuhan. Sempat ditegur sama kakak ketigaku. Oh, berarti sempat ditegur gara-gara nyanyi lagu rohani. Tapi lama kelamaan makin nyaman dan posisi di sini nggak berani lepas hijab. Oke. Ya, setelah asiknya hidupku sampai-sampai kena GERD. Ya, mau gimana dulu. Waktu ngekos nggak pernah makan malam, jadi dulu biar di rumah nggak makan-makan karena nggak suka. Tapi kalau saya sakit jarang sekali tanya orang di rumah ini aku sakit. Kalau sudah sakit sekali saya rasa baru minta ke puskesmas. Oh, baguslah, dia nggak mau merepotkan keluarga. Samping tempat kerjaku itu gereja, sering foto depan gereja, ada keinginan masuk ke dalam tapi hati takut. Bukan takut orang, takut kalau keluargaku tahu. Oh, berarti dia pengen masuk gereja tapi dia takut dengan keluarganya, bukan takut dengan orang lain atau takut dengan orang-orang gerejanya. Ini udah 2021, saking sukanya foto sama Tuhan lagi. Niat mau pindah sudah ada ya, tapi kendalanya apa? Takut mau bilang apa di sini yang nggak ada tempatku cerita, hanya diriku yang tahu diriku. Oke. Di sini ngekos sendiri lagi, makin dalam cari Tuhan. Nekat udah kuat, saya janji diriku kalau Tuhan datang kepadaku 2022 nanti saya akan bertemu dan itu nyata. Dan mau tahu hasilnya 2022. 2022 pulang ke rumah lagi karena sudah jelas mamaku tidak bisa jauh dariku. Tapi di sini niatku full tapi takut.
Tahu kan takut apa ya? Takut dibuang dari keluarga sampai tiap malam gak bisa tidur. Ya betul sih, dia perlu mikir keluarga juga. 28 April ketemu nih sama cowok ini, tapi di sini saya nggak tahu agamanya apa. Coba aja jalani dulu. Pada saat ini sebulan kita pacaran. Dia pegang ini HP ku, dia buka YouTube, dan kalian tahu apa, saya kaget karena dia tahu kalau selama ini lagi belajar-belajar tentang Tuhan Yesus. Kaget kan saya karena saya pikir agamanya Islam. Oh berarti yang cowok ini ternyata bukan Islam ya. Saya bilang nanti sebulan atau 2 bulan kita putus Mi. Karena setauku dia Islam. Cuma pacaran iseng-iseng doang. Tapi dianya nggak mau diputusin. Menjalan ke 2 bulan kita pacaran. Saya pegang nih dompetnya. Kita lagi jalan. Saya lihat KTP-nya kok Kristen. Saya kaget dong. Di situ saya cuman bilang lewat chat, oh kamu Kristen, itu aja. Oh berarti ternyata cowoknya itu orang Kristen. Tapi yang cewek ini nggak tahu kalau dia itu orang Kristen. Tapi kita nggak tahu juga ya apakah cowok ini sudah tahu duluan ya kalau ini. Tapi tadi kan di YouTube ya dia lihat kalau cewek ini ternyata nonton lagu rohani atau dengar lagu rohani. Udah jelas ya hubungan kami tidak direstui ya, mamaku tidak suka lelaki ini. Jadi posisi kami pacaran sembunyi-sembunyi. Kalau dia datang ke Kolaka, Kolaka ini kayaknya nama tempat. Alasan biar ketemu sama dia, mau pergi jalan sama sahabatku, tapi di sini posisinya saya ingin putuskan karena dalam hal apa? Pertama, saya fokus tujuan saya masuk Kristen. Karena kalau saya pacaran dengan lelaki yang agamanya sudah jelas Kristen, pasti akan berdampak ke dia. Orang-orang akan berpikir saya masuk karena dia. Kedua, karena orang tuanya tidak suka dia, jadi orang tua saya, ortu saya tidak suka dia, jadi emang kita mungkin tidak bisa bersama. Tapi dia tetap tidak ingin diputuskan. Mau gimana ya, udah jalani dulu aja. Oke. Dan saya pernah bilang tahun 2022 Tuhan akan datang ke tepat bulan Oktober. Oh berarti ini tadi dia sempat notice ya sebelumnya bahwa dia pengen dapat jawaban tahun 2022. Dan sekarang di bulan Oktober Tuhan datang ke mimpiku, dan kalian tahu apa yang Tuhan bicarakan kepadaku? Bahwa saya yakin itu waktu yang tepat untuk tanya ke ortuku. Saya ingin pindah agama, pulang kerja saya tanya mamaku. Sudah jelaskan jawabannya apa? Ya marah. Sekalian tahu apa kata-katanya? Sakit. Saya diam di kamar menangis dan berdoa sepanjang malam. Saya berkata kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil di hidupku. Jika saya dibenci karenamu, saya siap menerima semua. Saya hanya minta lulusan hati keluargaku. Wah, luar biasa ya. Ini perjuangannya ini luar biasa menurut saya. Dia menghadapi dirinya sendiri, dia menghadapi pacarnya ini tadi. Kenapa? Dia nggak mau kalau pacarnya ini mendapatkan dampak negatif gara-gara dia pindah agama. Seperti kata-kata orang yang dia nggak mau lah. Kalau pacarnya ini dibilangin nanti dia pindah gara-gara cowok atau dia pindah gara-gara suka sama laki-laki orang Kristen. Sebagai seorang cewek dia punya prinsip yang mantap gitu loh. Jadi dia di sini kita melihat bahwa niatnya itu bagus banget gitu loh. Jadi dia tidak mau orang lain memiliki dampak yang buruk hanya karena keputusannya dia. Dan di sini kita melihat ya luar biasa lah pergumulan yang dihadapi. Dan kalian tahu saya makin gila. Keinginanku 2022 harus terwujud. Kalau saya tidak bisa 2022, maka 2023 saya harus jadi umat Kristen. Pulang kerja saya ke rumah dulu, jam 9 malam saya pergi ke kos temanku dan pergi ke rumahnya. Tempatnya di Mowewe. Ini nama tempat juga. Pada saat itu malam minggu, kami sudah jam 11 malam karena posisinya kami di jalan hujan deras. Tapi niatku tidak pudar. Tepat hari Minggu saya ke gereja di Momewe, namanya Gereja Kesio. Saya nggak paham ini gereja apa. Pertama kali saya masuk gereja dan mencurahkan isi hatiku dengan pendeta. Ya energi terkuras, batinku, mentalku hancur semua secara bersamaan. Tapi saya selalu berdoa dan Tuhan selalu di sampingku. Tiba-tiba keajaiban datang. Bapak, mamak, saudaraku setuju dan meminta cari gereja yang dekat. Wah, udah saya merinding loh. Dalam hatiku sudah jelas sangat senang dan tak lupa bersyukur kepada Tuhan. Tapi sampai situ aja penderitaan pasti ada. Orang di kampung tahu saya mau pindah agama, ya jelaskan namanya kampung. Pasti heboh. Perkataan orang sakit banget. Mentalku benar-benar hancur. Ya, jujur aja saya agak terharu ya mendapatkan ini dari berita ini. Yang menyampaikan bahwa setelah sekian lama dia gumuli dan
tanda bagi dia itu orang tuanya setuju dan luar biasa sekali ya. Tadi dia berani datang ke gereja dan orang tuanya tiba-tiba datang kepada dia dan memberikan persetujuan dan menyuruh dia untuk cari gereja yang dekat di tempat dia tinggal di Momewe itu tadi. Oke, kita next dulu. Jadi aku cari gereja Wundulako karena kakakku tinggal Wundulako biar dekat. Jadi saya ke rumah pacarku tepatnya di Unamenda. Jadi pergilah saya ke rumahnya, bicarakan tentang diriku yang ingin pindah agama. Tapi ini semua bukan karena anaknya, tapi karena diriku sendiri. Saya minta ingin ketemu Pak Pendeta dan samping rumahnya pacarku itu ada rumahnya majelis. Jadi majelis yang antar saya ke rumah Pak Pendeta. Berarti dia nggak mau pacarnya, dia memberikan penjelasan kepada pacarnya bahwa dia pindah itu bukan karena si cowok ini tadi ya, bukan. Tapi karena memang keinginannya sendiri. Pas awal-awalnya masuk gereja dan posisi di situ suka latihan nyanyi buat Natal, saya ikut-ikut kan mereka dua orang baik. Yang baju pink namanya Jenny, teman kakakku. Baju putih namanya Cici, sepupu pacarku. Oke. Dia ini ada foto mereka ya. Mereka berdua baik, jadi ada teman akrab di gereja. Kalau ada mereka tidak merasa canggung, ya betul. Pas mau masuk Kristen banyak cobaan banget, mental diuji sampai-sampai malas pulang ke rumah. Tahu kan mulut orang-orang kampung, jadi dulu pulang kerja tinggal sama kakakku dulu di Wundulako. Berarti dia nggak mau pulang kampungnya dulu karena dia belum siap lah menghadapi kata-kata orang kampung. 18 Desember 2022 saya dibaptis. Jangan tanya ya, air mataku tidak berhenti mengalir karena dari 2019 ku capai di 2022 dan itu tidak mudah. Dan kalian tahu sudah dibaptis, ya cobaan makin berat. Orang yang tak kenal menceritai kejelekanku tentang agamaku dan orang kampung pada heboh. Mereka chat saya, kalian tahu mentalku hancur benar. Benar-benar hancur. Dia mulai penasaran dengan Tuhan Yesus itu dari 2019. Dan dia sudah memiliki keinginan 2020-2021 dia ketemu cowok ini. Berarti murni bukan karena cowok. Ini kalian juga harus pahami ini ya. Dan 2022 dia dibaptis. Puji Tuhan lah. Agar beban ini hilang sedikit ya gunting rambut. Tahu kan perkataan-perkataan di luar sana yang kita nggak tahu aja kau bisa yang ngarang-ngarang cerita. Kita tidak bisa menutup mulut mereka, jadi saya harus tutup telinga. Tapi adakah mereka pikir tentang perasaanku? Bahkan ortuku mereka bawa-bawa. Bahkan papaku yang udah meninggal mereka bahas. Kalian tahu tidak mental orangnya bagaimana? Menurutku yang begini-begini juga ya, menurut saya pribadi. Kalau ada orang yang pindah agama itu biar ke pribadinya aja, jangan dibawa-bawa orang tuanya. Saya setuju dia bilang ini tadi bahwa mentalnya udah hancur, dia dihina juga, dia dikata-katain, dia dijelek-jelekin, tapi jangan ke orang tuanya. Tuh juga kan, dan kalian bisa ya, mungkin nanti ada orang-orang yang pernah menjelek-jelekan kakak ini dan kalian menonton video reaction ini. Saya bilang jangan menjelek-jelekin orang tuanya. Cukup kalian pernah menjelek-jelekin dia. Dan sekarang juga udah bukan waktunya juga untuk kalian menjelek-jelekin dia. Bukan waktunya gitu lah. Itu kan sudah pilihannya dia. Gak ada pihak yang dirugikan. Kalian gak dirugikan. Saya sebagai orang yang mereaction gak dirugikan. Orang tuanya juga gak dirugikan. Jangan, ya berhentilah seperti itu. Di sini sakit banget, woi, benar-benar hancur. Hanya bisa berdoa aja. Tapi Tuhan adil. Tuhan tidak tidur. Luar biasa. Di sini mulai sakit-sakit. Ya sampai suka nahan kencing karena malah keluar kata-kata mata bengkak. Mana mungkin saya menangis di depan keluargaku, ini pilihanku dan ini memang risikonya. Ya dia dikuatkanlah. Omongan orang makin menjadi-jadi ya, keluargaku, pacarku juga omongannya pada sakit ya. Oh dari keluarga pacarnya juga omongannya pada sakit. Tapi di sini tetap diam dan berdoa ya, niat bunuh diri di pikiranku ada karena mentalku benar-benar hancur. Makin capek lihat keadaanku jadi bisanya nangis di kamar, ini salibmu Tuhan yang kubawa dipindahkan. Sampai sesakit ini minum obat tidur biar bisa tidur. Sampai segitunya ya. Sakit banget wes sampai masuk RS. Haha, kata-katamu bisa membunuh orang, mentalnya orang gak semua kuat. Oke. Disemangatin keluarga, sahabat, pacarku, keadaanku mulai membaik. Walaupun omongan orang masih sakit tapi harus bertahan hidup. Saya percaya mereka seperti itu karena mereka tidak percaya adanya Tuhan itu nyata. Uish. Sekarang udah jauh lebih baik. Kita tidak dapat menutup mulut mereka, jadi kita tutup telinga kita.
Saya sengaja putar HP karena fotonya landscape. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu di samping. Wah, dia sekarang dari fotonya terakhir ini sudah bahagia lah istilahnya. Luar biasa. Iya, sekian tadi kita telah menonton atau mendengarkan bersama-sama kesaksian dari seorang gadis dari suku Bugis. Dia telah memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan niatnya itu dari 2019. Murni bukan karena cowok, murni karena kerinduannya, karena awalnya dia penasaran dan pada akhirnya dia menemukan kebahagiaan di dalam Yesus Kristus. Dan tadi dalam perjalanan yang dia saksikan, dia mengalami banyak hinaan, banyak celaan, banyak fitnah. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi dia. Itu jadi salib yang harus dia pikul dan menjadi bagian dalam hidupnya. Dan pada akhirnya dia menerima semuanya itu dengan lapang dada. Dia menerimanya semuanya itu dengan sukacita. Dan pada akhirnya kita lihat tadi foto terakhirnya dia tersenyum lebar. Artinya sukacita yang Tuhan beri itu luar biasa. Sukacita dan damai dari Tuhan itu tidak bandingannya dengan apapun di dunia ini. Jadi untuk kalian juga yang mungkin ragu-ragu, mungkin masih takut, mau percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah takut. Tuhan selalu ada bagimu. Tantangan itu ada, orang-orang yang gak suka itu ada, keluarga mungkin tidak setuju, orang-orang di sekitar mungkin gak setuju, ya jangan pedulikan itu. Mereka bukan Tuhan. Tuhan itu adalah dia sayang sama kalian, dia sayang sama kamu yang menonton ini, dia sayang juga sama kakak ini tadi. Jadi ketika kita mau datang kepadanya, datang aja. Nanti pelan-pelan masalah kita akan dibereskan sama Tuhan. Yang penting kita tetap andalkan dia. Tadi kakak ini kuncinya dia tetap berdoa dan tentu dengan support orang yang ada di sekitarnya dia. Jadi ketika kalian dalam masalah seperti itu, maka carilah orang-orang juga yang tepat. Mungkin dengan pendeta, orang-orang yang kalian layaklah bagi kalian untuk dapat dipercayai dan bisa membantu kalian untuk tetap bertahan pada posisi yang benar. Oke, demikian saja reaction kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi kalian yang mendapatkan video-video kesaksian di TikTok, silakan tag aja akun Tito saya di Yata Official. Nanti kita akan bisa reaction pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.